Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahibbul arabiyyah li thalathin li'anni arabi wal Qur'an arabi wa kalam ahli al-jannati arabi. Wa qala Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Para pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini akan berbagi sebuah ilmu. Semoga ilmu ini yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab dapat bermanfaat bagi para sahabat YouTube, para sahabat yang masih belum memahami atau mengerti tentang bahasa Arab. Oke, kita langsung masuk pada bagian pertama. Saya akan membahas tentang komponen dasar dalam bahasa. Kita dalam berbahasa pasti tidak lepas dari 3 komponen dasar ini, yaitu ada huruf, ada kata, ada kalimat, dan masing-masing memiliki pengertian atau makna tersendiri. Adapun komponen yang paling dasar dalam bahasa itu adalah huruf. Baiklah, kita bandingkan antara huruf dalam kaidah bahasa Indonesia dan huruf dalam kaidah bahasa Arab. Huruf dalam kaidah bahasa Indonesia itu adalah komponen penyusun kata. Contohnya yaitu A, B, C, D, E, F sampai Z itu. Itu namanya huruf dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf dalam bahasa Arab yang diistilahkan dengan harfun, jamaknya itu hurufun. Nah, artinya adalah komponen penyusun kata yang mana kita telah mengenalnya sebenarnya, yaitu kalau membaca Al-Quran gitu ya, biasanya ketika kita pertama kali belajar Al-Quran itu biasanya diajari huruf hijaiyah. Itulah huruf A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da itu sampai Ya. Itu namanya huruf dalam bahasa Arab. Itu perbedaan antara huruf dalam bahasa Indonesia dan huruf dalam bahasa Arab. Kemudian komponen dasar yang selanjutnya yaitu kata. Kata dalam bahasa Indonesia adalah lafadz yang memiliki arti seperti contohnya adalah saya. Saya ini adalah rangkaian dari beberapa huruf. Rangkaian dari huruf S, A, Y, dan A. Nah, kumpulannya ini disebut dengan kata saya. Kemudian makan. Makan ini adalah kata, ya,
yang terdiri dari beberapa huruf, yaitu huruf M, A, K, A, N. Itu namanya kata. Kemudian ada nasi. Ini terdiri dari N, A, S, E. Itu contoh daripada kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimah. Kalimah. Nah, dalam bahasa Arab itu kata disebut dengan kalimah. Artinya sama, yaitu lafaz yang memiliki arti juga. Rangkaian dari beberapa huruf. Yaitu dari huruf apa? Dari huruf hijaiyah ini. Seperti ana. Ana ini dari alif, nun. Ini. Rangkaian dari beberapa huruf inilah disebut dengan kalimah dalam bahasa Arab. Kemudian lafaz akaltu. Akaltu ini terdiri dari huruf hijaiyah berupa alif, kaf, lam, ta. Gitu. Akaltu ini namanya kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian ar-ruzzah. Ar-ruzzah artinya nasi. Itu kumpulan dari beberapa huruf, yaitu ro dan za. Oke. Sangat mudah sekali kan? Kemudian komponen dasar yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan arti lengkap. Atau kita simpulkan rangkaian dari beberapa kata dan dapat dimengerti. Itu adalah kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Contohnya, saya makan nasi. Lah, saya makan nasi ini adalah rangkaian dari beberapa kata. Rangkaian dari beberapa kata yaitu kata apa? Kata saya, kata makan, dan nasi. Dan ini semuanya itu dapat dimengerti. Artinya tidak timbul pertanyaan lagi ketika disampaikan kepada orang lain. Saya makan nasi. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau hanya sekedar mengatakan saya makan, maka itu tidak bisa dikatakan kalimat. Kenapa? Karena tidak dapat dimengerti. Memang betul terdiri dari beberapa kata, namun tidak bisa memberikan pengertian secara utuh, maka itu belum bisa dikatakan kalimat dalam bahasa Indonesia. Begitu. Karena makan di sini nanti pembahasan tentang jenis kata kerja itu masih membutuhkan objek. Jadi kalau tidak diberikan objek, maka orang lain masih bertanya, saya makan apa? Gitu. Ya, saya makan nasi gitu. Baiklah. Kemudian dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan jumlah atau kalam. Dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan istilah jumlah atau kalam. Yang definisinya itu adalah rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan arti lengkap. Atau dapat disimpulkan adalah rangkaian dari beberapa kalimat atau kata gitu, dalam bahasa Indonesia, rangkaian dari beberapa kalimat atau kata dan dapat dimengerti. Kayak gitu. Contohnya, ana akaltur ruzzah. Ini kan terdiri dari beberapa kata atau kalimat. Kalimat ana, ada kalimat isim. Nanti pembahasannya ini ada kalimat fi'il, ada kalimat isim juga. Dan ini dapat dimengerti. Yang artinya saya makan nasi. Itu. Saya minum susu. Saya belajar bahasa Arab. Itu sangat banyak sekali contoh-contohnya yang memudahkan kita untuk memahami kaidah dasar dalam menyusun kalimat. Inilah yang dapat saya sampaikan untuk bagian pertama, dan untuk selanjutnya akan kita bahas untuk pertemuan